Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang soal rangkaian dua loop, tapi dengan cara yang agak aneh ya. Jadi kemarin kita sudah menggunakan cara-cara itu menggunakan hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1 Kirchhoff. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan cara yang agak berbeda. Mungkin bisa dikatakan cara yang unik dan cara yang aneh. Kenapa dikatakan aneh? Mari kita lihat di mana letak anehnya. Ini soal ini kemarin kita sudah jawab ya. Jadi I1 nya 0,25. Untuk konfirmasi saja, nanti kita coba dengan cara yang saya katakan tadi. Nah, dari sini kita dapat nanti I3 nya gitu ya. Jadi kita ulang soal ini. Nah, dari sini nanti dapat I3 nya sama dengan 3 kurang 0,25. Oke, jadi nanti kita konfirmasi. Jadi dapat I3 nya sama dengan 3 kurang I1 kan, yaitu 3 kurang 0,25. hasilnya adalah 2,75 ampere. Nah, sekarang bagaimana I2 nya kita cari. I2 ini persamaan yang ini ya, jadi I2 nya sama dengan I3 kurang I1 ya. I3 kurang I1 itu nilainya sama dengan 2,75 dikurang I1 nya 0,25, itu nilainya 2,5 ampere. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang agak aneh ya, agak unik seperti ini ya. Cara kedua ini ya, tadi kita tulis kita simpan ya nilai I1 tadi. Tadi nilai I1 nya sama dengan, saya tulis di atas ini, I1 sama dengan 0,25. kemudian I2 yang lewat jalur kanan ini tadi itu sama dengan berapa tuh ya, 2,5. sedangkan I3 yang lewat tengah ini tadi sama dengan 2,75 ampere. Nah, ini kita catat ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang saya maksudkan. Sekarang kembali kita misalkan ini I1, ini adalah I2, yang ini adalah R1, ini adalah R2, dan ini adalah R3. Oke, di sini ada I2 di sini, ini adalah I1, dan ini adalah I3. Nah, cara ini adalah itu dengan misalkan rangkaian sebagai sebuah rangkaian paralel ini seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan dulu watak rangkaian paralel. Seperti ini. Misalkan ini titik A dan B ya. Titik A dan B. Nah, watak rangkaian paralel itu adalah bahwa tegangan antara A dan B itu sama dengan I total dikali R total, yaitu R paralel. Nah, I totalnya itu adalah, ini kan I total masuk gitu ya. Nah, saya ini I1 nanti. Nah, ini adalah I2 dan yang ini adalah I3. Ini adalah I3. Nah, maka nanti PAB itu sama dengan I1 tambah I2 ditambah dengan I3 dikali dengan RP. Nah, ini konsep yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini, itu PAB sama dengan ya seperti ini. Jelas ya? Ini PAB sama dengan I1 tambah I2 ditambah dengan bagus sedikit. Oke. Nah, sekarang mari kita coba. Nah, kalau menggunakan cara ini, jadi arah arus listriknya harus sama semua. Ya, dari B ke E semua gitu ya, baik lewat kanan, lewat tengah maupun lewat kiri, karena di rangkaian paralel kan sama semua arah arusnya ke A dan nanti semua menuju ke titik B. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak perlu menggambarkan arah loop. Dan di sini kita tidak menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Kenapa? Karena arusnya kita anggap biasa arah semua.
itu ya. Nggak, jadi sini nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar ya, semua seolah menuju titik yang sama. Ini meninggalkan titik B. Nah, sekarang dengan menggunakan teori ini kita tuliskan di sini adalah, pertama kita hitung dulu hambatan penggantinya. Nah, ini kan adalah kalau dibuat rangkaian paralelnya maka seperti ini untuk resistornya ya. Oke, ini titik B dan ini adalah titik E. Nah, berarti yang ini yang atas ya, ini R1. Yang tengah itu adalah R3. Yang ini adalah R2. Nah, itu maka kita hitung dulu hambatan penggantinya. Seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 ditambah 1 per R3. Ini dapat di sini seper R paralel sama dengan seper 2 tambah seper R2 nya, R3 nya ya, mana-mana ada 2 nya. Ini 1 tambah seper 1 tambah seper R3 nya adalah seper 2. Nah, ini didapat seper R paralelnya sama dengan ini 1 per 2 tambah 2 per 2 tambah 1 per 2. Nah, dari sini didapat sama dengan 4 per 2 ya, berarti R paralelnya dibalik 2 per 4 itu 0,5 ohm. Nah, ini oke, ini R paralelnya sudah kita hitung ini. Nah, sekarang kita cari tegangan antara B dan E. Tegangan antara B dan E itu sama dengan, anggap saya ini I1 tadi ya, I1 tambah I2 tambah I3 dikali RP ya, masukkan nilainya. I1 nya itu adalah ya, yang lewat sini kan I1 ya, jadi ketemu negatif dulu. Kalau dari B ke I lewat kiri kan ketemu negatif dulu ya, berarti kan nanti rumusnya adalah I1 per R1 yang lewat kiri ditambah I2 nya I2 per R2 tambah yang I3 nya I3 ya, tegangan lewat jalur R3 ini dikali dengan RP. Nah, sekarang masukkan I1 nya, ini ketemu negatif dulu berarti min 6 ya, min 6 dibagi R1 nya 2 ditambah I2 nya 8 bagi R2 nya 1. Nah, lewat jalur tengah itu nggak ada GGR, berarti ini kita anggap 0 dibagi 2. Nah, ini uniknya. Kenapa unik ya, karena ini anggap berarti ini nanti kan kita dapat I3 nya sama dengan 0, tapi dalam kenyataannya kan enggak gitu ya. Coba kita lihat I3 nya 0,5. Ini adalah min 6 per 2 min 3 8, berarti maaf, ini ketemu negatif lagi ya, min 8 berarti nanti jawabannya adalah min 6 per 2 sama dengan min 3 min 8 bagi 1 min 8 gitu ya, tambah 0. Ini uniknya ini I3 nya 0 ya, padahal nanti ada nilainya, dikali 0,5 ya. Ini 8 tadi, hasilnya adalah min 11 dikali 0,5, hasilnya min 5,5 ampere. Oke, jadi tegangan BE itu min 5,5 ampere. Nah, sekarang kita bisa buktikan I1 nya berapa, I2 nya berapa gitu kan. Nah, sekarang saya tulis di sini saja, ini nggak ada ruangnya. Kita cari nilai I1 I2 di sini. Oke, kita ambil lewat jalur kiri dulu. Ingat aturan-aturannya bahwa PBE sama dengan, kalau jalur kiri itu PBE sama dengan, nah di sini ketemu negatif dulu ya, berarti ini min, ini ada di aturannya ada di video hukum 1 Kirchhoff kalau tidak salah nih, aturan mencari tegangan antara dua titik ya. Ini yang ini Nana mungkin bisa lihat video sebelumnya.
ya. Jadi kalau ketemu negatif berarti min E kalau arusnya searah plus I kali R, dan seterusnya. Kalau ketemu positif plus E kalau arusnya berlawanan, jadi min I kali R. Itu kemungkinannya. Sekarang kita kembali ke soal yang tadi ya, ini dia. Sekarang kita hitung. Nah, karena ini ketemu negatif dulu, berarti kan min E1. Nah, arusnya dari sana ya, berarti karena dari B ke E berarti min E1 ditambah I1 kali R. Coba kita buktikan. Kali R1, masukkan ini tadi min 5,5, min 5,5 sama dengan min 6 tambah I1, R1 nya 2 ya. Nah, min 5,5 tambah 6 berarti kan 0,5 sama dengan 2 dikali I1. Ternyata sama hasilnya, I1 0,5 bagi 2 0,25 ampere. Nah, ini nilai I1 nya sama dengan, ternyata ini sama dengan yang cara tadi. Nah, kalau mau coba yang I3 misalkan yang lewat tengah ini. Nah, jadi saya coba di sini jadi kalau lewat jalur tengah karena nggak ada GL, langsung saja PBE sama dengan I3 dikali R3. PBE nya ingat min 5,5, nah, sama dengan I3 kita belum tahu, R3 nya 2. Nah, ternyata betul, I3 nya min 5,5 bagi 2 itu sama dengan min 2,75. Nah, min ini artinya seharusnya I3 itu arahnya ke bawah, sama. Jadi betul di rangkaian sebelumnya ya, tapi nilainya sama ya. Nah, terus bagaimana I2? Kita coba di mana lagi ya I2? Nah, di sini aja dah I2 nya. Nah, I2 nya di sini. Nah, kita tulis PWE. Kalau lewat jalur kanan itu kan ketemu min E ya, min E2 ditambah I2, karena kita anggap arusnya arah arusnya ke atas, tetap I2 dikali R2 gitu. Ini tetap kembali ke angka ini, min 5,5 sama dengan min I2 min 8 sama dengan I2 kali R2 nya 1. Nah, ternyata dapat min 5,58 kan 2,5 ya, 2,5 sama dengan 2 kali 1 ya I2. Nah, ternyata I2 nya benar, dapatnya I2 sama dengan 2,5 ampere. Ya, ternyata sama hasilnya dengan ini, I2 2,5, I3 nya 2,75. Nah, jadi kira-kira yang mana lebih mudah? Kalau saya kalau harus menggunakan hukum 2 Kirchhoff dan hukum 1, maka kita gunakan cara pertama. Tapi kalau ingin cepat hasilnya, kita bisa gunakan cara yang kedua ini. Nah, saya sudah siapkan beberapa contoh soal gitu ya. Beberapa contoh soal, misalkan seperti ini. Pertama kita hitung dulu tegangan antara B dan A. Misalkan ini dari B ke A ya, nanti boleh dibalik ya. Boleh dibalik. Nah, jadi tegangan kita cari tegangan antara B dan A, tapi kita hitung dulu hambatan gantinya. Ini kan 3 hambatan. Kita anggap arusnya ke sini, ke arah dari B ke A. Anggap ini adalah, ini yang ditanya yang lewat hambatan 20 ohm ya. Nah, berarti yang anggap ini I1. Ini I1 yang ditanya. I2, ini I3. Nah, kita cari I1 ya. Ini R1, ini R2, dan ini adalah R3. Kita buktikan saya cara yang tadi. Nah, coba kita tes ya. Nah, kita cari hambatan pengganti dulu. Seper R paralel sama dengan seper 40, seper 20, mohon maaf, tambah seper R2 nya seper 60, tambah seper 40. Nah, ini kalau disamakan jadi jadi 120 ya KPK nya. Ini kalikan 6, ini yang ini kalikan 2, ini kalikan 3. Jadi kalau dibalik nanti R paralelnya sama dengan 120 per 11 ohm, biar seperti ini angkanya. Nah, sekarang kita cari tegangan antara B dan A. Ya, kita tulis sebagai
PBA. Nah, jadi tadi adalah I1 tambah I2 tambah I3 kali RP kan. Nah, I1 nya adalah GGL yang lewat jalur sini. Ini ada ketemu negatif dulu, berarti min anggap itu I1 ya. Nah, ini anggap ini I1, yang ini adalah I2. Nah, berarti min I1 tetap nanti masukkan angkanya I1 per R1 ditambah I2 per R2 ditambah I3 per R3 dikali RP. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. I1 nya ketemu negatif ya, kalau dari sini kan ketemu min 16 per R1 20 tambah I2 itu enggak ada, maaf, I2 per R2 berarti yang kiri ya, berarti nah ini ketemu positif dulu, maaf, maaf, ini kita beri simbol I3 ya, karena dia berada di lewat R3, yang lewat sini adalah I2, tapi I2 nya enggak ada ya, I2 nya sama dengan 0 karena di sini enggak ada GGL, berarti ini 0 bagi R2 nya 60 ya, gampang saja simbolnya, ditambah I3 nya plus 10 ya, 10 dibagi yang lewat sini adalah 40 ohm. Nah, dikali RP nya kita masukkan 120 per 11. Coba kita selesaikan lagi. PBA sama dengan ini min 16 per 20 ya, berarti disederhanakan berarti min 4 per 5 ya, min 0,8. ini tambah 10 per 4 tambah 0,25 kali 120 per 11. Jadi PBA sama dengan ini berapa jadinya? Oh ya, jadi mohon maaf, ini kita jadikan desimal saya biar lebih jadikan pecahan ini aja biar gampang. Kalau desimal agak ini. Oke, coba kita hitung. Nah, ini kita samakan penyebutnya ya, jadi 40 atau ini jadi 20 ya, jadi min 16 per 20 tambah ini per 20 ya, berarti masing-masing bagi 2, ini jadi 5. Di dalam kurungnya jadi min 16 tambah 5 ya, ini jadinya min 11 per 20 ya, dikali 120 per 11. Nah, alhamdulillah ini angkanya pas. Jadi PBA dapatnya berapa ini? Min 12 volt ya, karena negatif sininya. Itu 20 bagi 20 ya, mohon maaf, ya PBA nya bukan 120 ya, mohon maaf, 60, mohon maaf, 6, mohon maaf, min 6 volt ya. Jadi PBA nya min 6 volt. Nah, sekarang kita lihat jalur sini untuk menentukan I1 ya, kita hitung di sini saja. Nah, jadi PBA itu lewat semua jalur itu nilainya tadi min 6. Nah, kalau lewat jalur sini berarti nanti kan PBA nya min I1 ya, min I1 ditambah I1 dikali R1. Nah, masukkan min 6 ini di sini sama dengan min 16 ditambah I1 dikali R1 nya 20. min 6 tambah 16 berarti 10 sama dengan 10 I1. Nah, dapat I1 nya sama dengan 0,5 ampere.
Ya, jawabannya adalah A. Ya. Nah, silakan dinilai sendiri ya, yang mana lebih gampang. Kalau lebih gampang cara ini maka boleh gunakan cara ini, tapi kalau ulangan jawab soal urean ya, maka jangan gunakan cara ini, karena ini cara yang agak aneh, tapi memang jawabannya sama gitu ya, dengan cara kita gunakan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, di mana kita gambarkan arah loopnya, gambarkan arah harusnya. Tidak boleh seperti ini kan, arah harusnya harus sama semua, meninggalkan ini dan menuju ke sini, karena kita menggunakan prinsip rangkaian paralel. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.